kegiatan yang Ibu lakukan dari pembibitan bunga matahari sampai masa panen itu rekapannya seperti apa Ibu? Kalau bibit itu kan diambil dari bunga yang sudah tua, terus nanti kita keringkan, dijemur pakai matahari biasa aja, terus nanti diambil bijinya itu. Kira-kira berapa hari ya keringnya itu, seminggu udah kering lah kalau diterik matahari biasa. Kalau di rumah kaca ya lebih, ini sekitar 2 minggu baru kering. Terus nanti kita ambil bijinya pakai alat lah atau pakai tangan, kalau sedikit pakai tangan, tapi kalau banyak nanti pakai alat. Jadi itu nanti terus dijemur lagi sampai kering, baru kita semai kayak nyemai biasa lah, kayak nyemai buah-buahan kayak semangka, kayak melon gitu, di polybag kecil itu sama aja kayak sayuran gitu, sama. Terus nanti sekitar umur berapa ya, sekitar 20-an hari nanti bisa siap tanam, kita tanam. Kalau tantangan terbesar dalam menanam bunga matahari ini apa Ibu? Apakah rewel bunganya? Enggak, yang penting kita kalau udah punya varietas yang ya tergantung ini dapatnya bunga benihnya. Kalau di kita dulu memang udah varietas bagus ya, dari tahu dulu dari mana, dari Temanggung atau dari Magelang dulunya, terus sudah di sini udah adaptasi bisa gampang lah, nggak terlalu, nggak kayak cabai, nggak kayak pohon-pohon buah pohon-pohon sayuran yang lain, lebih mudah. Bunga mataharinya berarti didapat dari pihak swasta atau pemerintah udah Enggak, dulu itu cuma dapat dari kebun seseorang di Magelang atau mana, lupa saya. Dibawakan kakak yang dari sana, dari Wonosobo. Terus sampai sekarang, tapi sekarang udah nggak punya bibitnya, udah ya orang-orang yang punya bibitnya. Saya sendiri mah nggak punya, nggak nanam lagi malah. Kalau semisal bawaan gennya bunga mataharinya udah ada yang cacat itu harus dicabut apa gimana Bu cara nanggulanginnya? Cacat tuh jarang ya, bunga matahari cacat tuh. Biasanya cuman kalau seperti cacat tuh cuma kayak ada hewan, ada kutu kebul kayak gitu, terus jadi keriting, benar, jadi nggak cacat gitu, cuma kayak gitu aja, nggak ada kecacatan, jarang. Kalau dari hamanya Ibu, hamanya sering menyerang Kalau atau dari bibit tuh ya itu cuma kutu-kutuan itu. Nanti kalau udah berbunga nggak ada hamanya, karena semua kan simbiosis ini kan, mutualis makan sama bunganya. Mereka ambil madunya, dan ini kan, tapi nggak terpengaruh sama bunga sama pohonnya. Cuma mungkin kalau di daun ulat sama belalang, tapi jarang juga. Kalau untuk pupuknya Bu, pupuknya pakai bahan yang sintetis apa organik? Pakai organiknya tuh pupuk apa tuh namanya, dari ayam atau dari sapi, kotoran ayam. Sama juga, tapi kimia juga pakai. Kalau mau pertumbuhan normal pakai kimia. Kalau cuma pakai organik aja kurang, buat perkembangannya kurang cepat, kurang serempak, kurang rata kan unsur-unsurnya. Jadi biasanya tambah kimia. Berarti sebagian besar organik tapi ditambahin kimia Bu? Dikocor atau sebar. Tapi pupuk dasarnya pakai organik. Di tanah itu di mix, dicampur organik. Banyak juga porsinya, lebih banyak organiknya sebenarnya. Kalau di kami di lahan pasir, bukan di lahan sawah. Kalau lahan sawah biasanya nggak pakai organik kan. Seperti lahan yang tanah liat kan lahan pasir namanya. Jadi memang harus, semua tanaman memang harus pakai organik. Kalau ini Bu, tanaman-tanaman kayak gulma-gulma gitu mengganggu banyak nggak ya Bu? Nggak terlalu kan, pertumbuhan lebih cepat matahari daripada gulmanya biasanya. Gulma apa pendek kan, matahari kan tinggi. Matahari kan tingginya lebih tinggi dari saya, sekitar 2,5
2,5 meter, minimal 2 meter kalau normal. Dalam masa panen kira-kira rata-rata bisa dapat berapa kilo atau berapa gram biji? Enggak, dulu tuh waktu panen biji jarang anu. Dulu kan buat wisata, masalahnya buat ini ya bisa cek lah di Instagramnya ada Romantic Garden buat wisata itu loh. Enggak, kalau biji itu cuma apa ya, sampingan kita kan udah tua terus dipanen gitu aja, terus nanti tanam baru lagi gitu aja. Jadi jarang memperhatikan dapatnya berapa ya, tapi kira-kira ya kalau satu bunga ya sekitar 50 gram ada ya sih, 100 gram ada lah, 100 gram minimal 50 gram yang bisa untuk bibit. Kan ada yang nggak bisa untuk bibit, belum ada isinya, ada yang ada isinya gitu loh, kayak kewaci kan ada isinya kan, nah itu yang bisa buat bibit kan yang kayak kewaci itu yang ada isinya. Nah itu akan ya ada lah sekitar 50 gram per bunga. Karena nggak seperti kuaci besar-besar itu anunya, bijinya kecil-kecil di sini, bukan kayak di Cina besar-besar. Jadi emang bawaan gennya itu. Kalau di Cina kan pohonnya pendek, bunganya besar, bijinya besar. Kalau di sini pohonnya tinggi, bunganya besar, tapi bijinya kecil. Namanya ya itu cuma sama aja kayak ini, kayak pohon-pohon cabai kayak terang kalau ada. Tapi jarang sih, soalnya udah itu tadi kan di dalam kalau sudah berbunga kan hewan yang paling kecil dimakan yang lebih besar, yang lebih besar makan lebih besar lagi, jadi udah apa namanya tuh rantai apa namanya kayak gitu kan. Jadi kan jarang yang memakan mataharinya tuh. Tapi kalau terlalu banyak biasanya ulat dengan itu yang nggak bisa dikendalikan. Jarang kan ulat yang makan burung, jadi jarang ada burung cuman itu ya ulat. Kalau ini Bu, di Jogja kan yang nanam bunga matahari kan di daerah selatannya ya Bu? Ya cuma selatan. Itu kenapa ya Bu? Apa karena emang bawaannya kayak gitu, apa dari alamnya udah mendukung? Enggak sih, dulu sih cuman apa ya, dapat dulu itu cuman ada orang, terus yang sebenarnya bukan kami sih yang nanam duluan, itu ada Mas Sujianto tuh cuman iseng aja buat barrier, buat nahan angin biar nggak pinggiran cabai itu kan, kalau di sini kan anginnya kenceng kalau musim kemarau, jadi buat pagar terus biar anginnya nggak ke cabai, terus mas jadi viral kan. Nah, tapi kan orang sampai sini kan kecewa, terus banyak viral kan, banyak yang berkunjung kan, tetapi kan kecewa kok cuma kayak gini, ternyata cuma di pagar aja gitu. Terus tuh dari situ kami terus buat ini taman bunga, buat yang biar enggak ini, bukan kami perintisnya sebenarnya cuma follower cuma berikutnya yang mengembangkan aja. Berarti titik mulanya dari situ Bu? Dari cuma pagar. Tapi bukan, bibit kami bukan dari itu, bukan dari orang itu, dari kami mah dari Magelang. Beda, tadi kelangnya beda, lebih besar, lebih tinggi. Sampai sekarang mah nggak punya. Punya tapi udah nggak, ini kan nggak tumbuh, jadi udah kepatan lah, kepatan bibit. Punya bijinya tapi udah nggak terlalu lama disimpan, jadi nggak bisa tumbuh, nggak bisa nanam lagi. Ya cuma buat ini pelindung tanaman kami biar dulu tuh. Terus buat ini juga kan untuk ini penangguhan hama di cabai, mengurangi kan, nanti pindah ke situ hama-hamanya, pindah ke bunganya itu. Mengurangi. Tapi hamanya itu ngefek besar ke bunganya nggak Bu? Maksudnya nanti enggak ngefek. Bunganya tetap kayak gitu, tetap pindah. Nggak ngefek, berarti hama yang cabai pindah ke situ nggak ngefek ke bunga.
Dulu belum ada TikTok, adanya Instagram. TikToknya belum terlalu kayak sekarang. Dulu masih Instagram sama Facebook kan dulu. Medsosnya belum kayak sekarang. YouTube mungkin. Nah, kita kirain perawatannya juga sulit gitu. Enggak, Ternyata paling mudah matahari itu. Orang awam pun bisa nanam. Cuma mungkin kalau orang awam kan nggak dikasih pupuk kimia. Jadi cuma organik aja, teman nggak dikasih pupuk ya berkembangnya kurang seperti yang kita inginkan gitu loh. Berbunga sih, tapi nggak seperti yang kita Iya, koleksi. yang dilihat di mana-mana gitu cuman. Ya, dari kamu ada